Kalau kita bicara tentang dunia rahasia, akhirat pun juga rahasia. Siapa orang yang tahu rahasia dunia akan tahu rahasia akhirat. Tapi sebaliknya orang yang tidak mengenal, tidak tahu rahasia dunia, dia tidak akan tahu rahasia akhirat. Oleh karena itu kita bersama-sama sudah selayaknya kita umat Rasulullah Muhammad SAW, bahkan seluruh umat-umat yang lain mengenal tentang diri kita dan mengenal tentang dunia ini. Karena barang siapa manusia hidup di alam yang fana ini tidak mengenal diri, maka akan sesat diri ini. Tersesat dan terlantar. Jadi hidup di alam dunia terlantar selama-lamanya. Dan yang kedua, barang siapa orang yang tidak mengenal dunia ini, maka akan digilas oleh dunia. Kalau sudah digilas oleh dunia sampai habis kita, Masya Allah, maka hidup di alam dunia yang singkat ini maka sangat-sangat merugi. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum saya berlanjut masalah membuka rahasia isi dunia, maka ayo kita berzikir sejenak dulu. Ya. Membuka mata batin kita, membuka mata hati kita. Mungkin mulai kita bangun tidur sampai tidur hanya dunia dan dunia yang dipikirin, yang dirasakan. Ada orang merasakan persoalan senang sehingga senang-senang. Ada orang bangun tidur sampai tidur merasakan ketidaknyamanan sehingga sedih dan sangat sedih. Galau. Oleh karena itu bagaimana kita menghilangkan rasa senang-senang ini sehingga kesenangan hadir di hati kita. Bagaimana kita menghilangkan rasa galau ini, rasa sedih, rasa bimbang, rasa gelisah dan rasa takut dalam hidup ini kepada kehidupan ini. Mari kita hapus dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita tafakkur, takarrub, tajalli kepada Allah, tajalli kepada diri kita, melihat diri ini siapa, melihat roh kita ini siapa, melihat zat kita ini siapa. Ayo berzikir kepada Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Bersama-sama, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hidup di alam dunia sifatnya hanya sementara. Untuk itu memperbanyaklah amal kebajikan. Sungguh sangat beruntung bagi insan yang beriman, serta bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Surga itu tempatnya bagi insan yang bertakwa, di dalamnya penuh kesenangan serta kebahagiaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sungguh sangat celaka bagi insan yang durjana, hidup di alam dunia hanyalah memperbanyak dosa. Neraka itu tempatnya bagi insan yang penuh dosa, di dalamnya penuh siksa. Itulah azab Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah kita bertaubat agar selamat dunia akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para segenap pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah kita berzikir sejenak. Mari kita langsungkan pembicaraan kita tentang rahasia isi dunia, terutama rahasia diri kita. Banyak manusia di belahan dunia ini kalah dengan dunia karena tidak mengenal diri. Maka seorang arif billah ialah yang namanya Kanjeng Sunan Kalijaga, Raden Syahid. Raden Syahid itu adalah salah satu putra dari Sunan Muria. Ya, dari Sunan Muria ya. Jadi Sunan Muria putra di Sunan Kalijaga ya, ayah daripada Sunan Muria ya. Maka dia berkata kepada para manusia, kepada umat Rasulullah terutama, sesungguhnya di dalam hidup ini siapa orang yang kenal saudara empatnya, saudara empat, saudara empat, maka dia akan selamat dunia akhirat. Dan yang dulur papat ya, dulur papat kalau orang Jawa itu, dulur papat 5 pancer namanya. Ya. Dan barang siapa yang tidak mengenalnya maka celaka dunia akhirat. Jadi kalau kita nggak mengenal dulur kita 4, iya, celaka. Kata Sunan Kalijaga. Iya. Celakalah manusia jika tidak mengenal saudara empatnya. Lah kita ada 2 penafsiran, ada 2 versi dari pembahasan itu. Kalau orang Jawa sebagian menafsirkan kakang Ari-Ari, adik kawa-kawa kan ya. Kakang Ari-Ari namanya kan. Ari-Ari. Iya. Nah, itu secara syariatnya. Tapi kalau secara hakikat saudara empat ini ada pada diri setiap manusia. Jadi setiap diri manusia itu ada saudara? Iya, saudara empat. Dulur, ya? Dan itu selalu bersama kita. Mulai kita lahir ke alam dunia sampai kita meninggal nanti. Itu bersama dengan kita.
Saudara, 4 yang pertama namanya nafsu amarah. Nafsu amarah. Nafsu amarah inilah yang menguasai kehidupan kita di muka bumi ini. Maka terjadilah karena amarah ini saling membunuh, saling menghancurkan, saling menghina, antara permusuhan perang negara antar negara. Kalau kemudian sekarang kan nggak ada perang negara. Hah? Perang akidah. Akidah kan, perang akidah. Perang ulama sama ulama. Perang politik. Perang politik. Nah, perang-perangan. Perang kelompok sama kelompok. Ah, itu karena gara-gara amarah. Amarah. Amarah ini ada pada diri kita. Bagaimana cara kita mengenal amarah? Pada waktu itu amarah ternyata di situ cahayanya merah. Merah. Emosi. Narun. Iya, narun, neraka, emosi. Nah, namanya nafsu amarah itu anak kecil pun punya. Dia kalau nangis marah. Kalau misalnya lapar anak kecil ya, atau nangis dia. Sekuatnya nangis. Itu namanya nafsu amarah. Itu ada pada setiap manusia. Maka ini siapa yang tidak kenal amarah ini maka celaka dia. Akan jadi orang pemarah. Dikit-dikit marah, bahkan dikit-dikit emosi, bahkan pokoknya dikit-dikit ngamuk. Kalau orang Jawa bilang itu tawuran namanya, tawur. Nah, itu karena gara-gara nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini Buya sudah menguasai kita. Dunia sudah dikuasai oleh amarah ini. Indonesia apalagi Indonesia. Bahkan orang beragama pun juga gitu. Lah ini amarah tidak kita kenalin. Selama kita tidak bisa menobatkan amarah ini, maka celaka kita. Menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena sebab pemarah kita. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, kalau jadi pemarah tak terhormat di hadapan Allah, apalagi di hadapan sesama. Gitu. Maka amarah ini adalah ada pada diri kita, namanya setan. Iblis. Itu setan iblis. Di diri ini. Berarti dulur. Ya, dulur papat yang nomor 1. Saudara 4 yang nomor 1. Ini rahasia kita. Maka kalau sudah nafsu yang nomor 1 menguasai hidup kita, maka tidak ada ketenangan bagi kita. Ya, marah persoalan dunia, marah persoalan apa saja. Wajar kalau di dalam Al-Quran itu takwa itu salah satunya nahan marah. Ya kan? Surat 3 Al-Imran 134 itu kan alladzina dorok bisorok kan? Omongan Buya ini kan luar biasa sebenarnya. Karena jarang orang upas sebenarnya. Ya kan? Orang disibukkan dengan apa namanya itu? Syariat. Iya kan? Ini kita baca dulu ya, ya kan? Jadi biar enak kan. Surat 3 Al-Imran 134, ya kan? Bahwa Buya yang diomong itu kan Quran. Nah, Buya sambil nyantai kan sambil buka Qurannya kan. Surat 3 Al-Imran 133 sampai 134. Saya pernah nanya ketika itu ditanya Syekh Al-Jabir. Syekh Al-Jabir, takwa itu apa? Maka ciri orang yang takwa itu apa? Kalau di masjid kan melakukan perintah Allah. Syekh Al-Jabir itu menjawab almarhum itu. Sederhana sih kata Syekh Al-Jabir. Itu surat 3 Al-Imran 133-134 kata Syekh Al-Jabir. Salah satunya ciri orang bertakwa itu salah satunya di surat 3. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul arduha samawati wa ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa alladzina yunfikuna fis saraa wa dara, yaitu menafkahkan harta baik lapang maupun sempit. Wal qazibil ghaiz. Itu al-qazibil ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ya, itu yang diomongin. Nafsu amarah gitu kan. Menahan amarah itu susah. Ya. Terus ya, berarti dulu pertama tuh setan iblis. Amarah ada di diri kita. Ternyata di Quran memang ciri orang bertakwa itu berarti ketika dia hobi marah. Dikit-dikit marah, berarti batal takwanya. Betul. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, maka marilah kita mengenal yang namanya saudara 4 yang nomor 1 tadi. Maka di dalam Al-Quran, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, tahanlah amarahmu. Wah, susah itu. Ya, tahanlah amarahmu, kedengkianmu, hasudmu, dendammu.
maafkanlah mereka. Karena Allah akan memaafkanmu. Oleh karena itu, sebaik-baik orang itu orang yang memaafkan kepada orang yang belum minta maaf kepada kita. Memaafkan walaupun orang itu tidak minta maaf. Iya, itu sebaik-baik umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik umat Rasulullah itu minta maaf sebelum bersalah. Tapi negeri ini jauh gitu Bu ya. Ya itulah yang terjadi, ya itulah yang orang terjadi. yang beragama kan malah juga di bumi ini. Itu yang Indonesia, terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Iya. Iya. Ya, itu yang terjadi. Ngamuk-ngamuk terus. Jadi marah ini merupakan salah satu perbuatan setan dan iblis yang ada dalam diri kita. Terus yang kedua, saudara empat, yang kedua adalah nafsu syawiyah. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang berada dalam diri kita, sifat serakah. Serakah, tamak, rakus. Ada empat ini. Ini juga menguasai dunia sekarang ini. Gak usah dunia Bu ya, pening Iya, Indonesia aja lah. Indonesia ini menguasai Indonesia. Sudah kekenyangan, masih mencuri makanan. Maka timbul stroke. Sudah kenyang masih curi makanan. Kalau orang lapar mencuri makan wajar. Ya. Kalau orang lapar Mencuri makanan itu wajar. wajar. Tapi kalau nggak kenyangan, mencuri makanan itu keterlaluan namanya. Saya ingat di dalam sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani begini. Iya, Orang miskin ngomong gitu. Kami itu orang kaya, kata orang miskin di zaman Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Di harta orang kaya itu ada hak kami. Iya kan? Betul. Seperti itu. Betul. Lawama tadi apa Bu ya? Lawama serakah, Serakah. tamak, rakus. Dan itu ternyata di negeri ini Dia muni negeri kita negeri menguasai. bunga yang luar biasa. 80% Islam. Iya. Intinya, saya katakan tadi orang sudah kekenyangan masih mencuri makanan. Aspal dimakan. Iya, itulah. Batu dimakan. Itulah. Mohon maaf, sudah rumahnya mewah, mobilnya mewah, uang di bank sudah tak terhitung jumlahnya, masih korupsi, masih koruptor. Nah ini persoalan apa ini? Ini persoalan mereka tamak, serakah, rakus yang menguasai mereka. Ini menguasai Indonesia, bahkan seluruh di belahan dunia ini. Maka ini terjadi, ini setan iblis yang menguasai kehidupan ini Bu ya. Ini ada Bu ya ayatnya tadi. Di surat 9 atau 35. Ini luar biasa. Pada hari ini dipanaskan emas perak di dalam neraka jahanam, kan api. Lalu dibakar dengan dahi mereka. Lahir itu kan pening, banyak pikiran artinya. Lambung mereka lupa makan, dia banyak pikiran. Punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakan azab Allah. Inilah struktur. Jadi struktur yang apa? Cuci darah, stroke gitu kan. Buya umur berapa Buya sekarang? Ya di atas 60 lah, mungkin 70 lebih. 70 lebih ya? 70 lebih kan? Sehat. Sekarang udah 50 stroke lah. Coba ya lanjutkan. Serakah. Alhamdulillah. Betul, sifat serakah ini menguasai kehidupan setiap insan, setiap manusia, siapapun orangnya. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan serakah, tamak, rakus, ini bahaya. Bahaya dan sangat bahaya. Mereka akan menjadikan nanti kehidupan ini menjadi diputar balikkan. Dia akan diputar balikkan kehidupan, bukan dia. Bahkan agama pun bisa diputar balikkan. Itu. Nah inilah yang kedua, saudara empat. Yang kedua ini adalah saudara empat yang kedua. Iya, yang kedua adalah nafsu serakah ini, serakah, tamak, rakus. Ini menguasai dunia, menguasai Indonesia, menguasai kita. Sudah kaya masih kurang kaya. Udah berlimpah ada masih kurang. Jabatan sudah tinggi masih. Sudah periode ingin jadi 3 kali lagi. Ini serakah. Ini setan iblis yang ada pada diri kita. Maka sebelum kita tobatkan ini Bu ya, tak selamat manusia itu. Yang milih kan orang itu. Yang memilih kan cuma dipilih aja. Itulah. Jadi inilah setan dan iblis, saudara yang nomor 2. Saudara nomor 2. Iya. Wahai saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, kita pelan dan meresapi, memahami tentang rahasia dunia. Saudara 4 yang ketiga ada nafsu sawiyah. Nafsu sawiyah. Sawiyah ini adalah serakah makan, serakah tidur, serakah berpakaian, serakah berjima. Hah? Serakah Jima itu kan hubungan hobinya bawa perut tua ya.
Banyak ini Ustaz. Banyak ini Buya. Kalau halal tidak apa-apa. Ini Iya, kan iya. yang haram nah, untuk jalik. Jadi dia seraka makan, seraka tidur, seraka berpakaian, seraka berjima. Seraka syahwat namanya. Iya. Malas ibadah. Ibadah. Ini bahaya, sangat bahaya. Ini menguasai dunia sekarang ini. Jadi bagaimana caranya kita ini menyelesaikan persoalan seraka tamak, ragus tentang syahwat kita, ragus makan, hanya makan urusan tiap hari. Hanya urusan perempuan tiap hari. Pakaian, pokoknya pakaian itu bermacam-macam. Sampai ada yang telanjang berpakaian. Saking serakanya dengan berpakaian. Ini namanya setan iblis yang ada pada diri kita. Oleh karena itu mudah-mudahan saudara 4 yang nomor 1, saudara 4 yang nomor 2, saudara 4 yang nomor 3 ini dapat kita kendalikan, Bu ya. Karena ini adalah setan, iblis. Jadi tidak ada setan, tidak ada iblis, yang ada manusia. Itu fakta, itu nyata. Setan disalah-salahkan, tidak ada setan itu. Setan iblis salahkan. Setan itu hanya cerita. Iya. Hakikatnya diri kita. Manusia itu. Makanya janganlah menjadi manusia setan. Jadi yang ngencuk memperkosa dia, yang disalahkan setan. Dari situlah, inilah katanya setan. Kamu itu yang setan, kamu itu yang iblis. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu dikenali. Kamu yang enak, setan yang disalahkan. Iya, itu. Kamu yang korupsi, La setan ilaha salahkan. illallah. Betul ya Allah. Yang nomor 1 setan, yang nomor 2 setan, yang nomor 3 Nah, nomor 4 ya. Nanti Bu ya. Ya, Bu ya. Jadi memperkosa, yang disalahkan Setan. Yang membunuh Korupsi, setan. Dia salahkan setan kan? Yang membunuh. Dia makan, yang ngemuk, yang bunuh, Setan. setan disalahkan. Iya. Setan jawab ini. Baca ke satu Iya, ayat. boleh. Apa kata setan? Surat 14 Al-Ibrahim ayat 22. Ini perkataan setan. Dan berkatalah setan, tak kalah perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Allah. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada, setan ngomong, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu jangan mencercaku, kata setan. Iya. Kan yang ngencuk lo, yang disalahkan setan. Kata setan, jangan mencercaku. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu. Setan ngomong nih, sesungguhnya sekali-kali aku tidak menolongmu, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mensekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Allah. Artinya setan tidak pernah bersalah aja. Benar kata ya tadi. Setan ini. Pembelaan dia. Iya, itu ya. Jadi penafsiran secara syariat dengan hakikat itu yang lebih jelas ini hakikat. Iya. Fakta. Iya. Ini waktu sakratul maut lo ya ngomong. Iya, betul. Waktu tulu Iya. papa 5 panjang itu ketika sakratul maut setan ngomongin kepada kita. Baru termelangak motor.